Now you're listening to Journalism Talks. Experiential learning to explore new form of journalism. Halo Soju, kembali lagi di Journalism Talk. Nah, kali ini aku lagi bersama salah satu mahasiswi yang baru aja mendapatkan pengalaman ISMA nih. Nah, langsung aja kita tanya-tanya yuk. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalan diri dulu nih Kak. Halo semuanya, kenalin nama aku Darlin Verika Angel, biasanya dipanggil Darlin. Aku angkatan 2021 di jurusan jurnalistik dan kemarin aku itu habis menjadi ISMA Awardee di University of Southampton di United Kingdom. Wih, University of Southampton. Iya. Kalau sekarang kesibukannya apa nih Kak? Kalau sekarang aku lagi magang juga, aku sekarang magang di TikTok. Terus habis itu selain itu aku biasanya jadi freelance content creator juga buat brand-brand. Jadi ya magang dan freelance lah ya gitu. Sama semprot. Oh, magang, freelance, semprot. Iya betul. Oke, jadi kan kakak ini abis ikut ISMA ya di Southampton. Yes. Kalau boleh tahu alasan sebenarnya kakak ikut ISMA tuh apa sih Kak? Jadi kalau buat aku sendiri, aku tuh udah pengen banget untuk kuliah di luar negeri dari aku kecil. Aku tuh selalu merasa kalau mungkin keluarga aku bukan yang wow super mewah gimana. Jadi kalau misalnya aku mau kuliah di luar negeri itu, aku merasa aku harus pakai beasiswa nih pasti gitu. Nah dulu tuh mimpi aku sebenarnya simple ya, aku cuman pengennya mungkin ke negara tetangga lah yang dekat, misalnya Singapura gitu kan. Tapi begitu ada ISMA ini, akhirnya aku kayak coba aja kali ya, dan kita kan boleh pilih 3 pilihan. Terus karena aku ngerasa ya udah pas kalian jauh aja nih gitu kan, ya udah aku pilihnya di Aussie, di United Kingdom sama di New Zealand, dan yang keterima itu yang di UK gitu. Jadi alasannya karena emang pengen belajar di luar negeri dari dulu dan pengen banget ngerasain seperti apa sih kalau misalnya kita studi di negara lain gitu. Kalau persiapannya sendiri gimana nih Kak? Persiapannya ya, jujur persiapan ISMA tuh lumayan banyak ya. Dari tahap pertama itu biasanya kita siapin dokumen-dokumen kayak tes Inggris. Waktu itu aku ambilnya IELTS, terus sempet ngambil Duolingo juga. Terus habis itu kita juga harus siapin esai. Nah esainya itu lumayan panjang prosesnya karena di setiap nomor tuh istilahnya kita harus tanda kutip menjual diri kita gitu loh. Kayak Promosiin diri iya, ya? promosi bener-bener. Itu kayak CV tapi dalam bentuk esai gitu. Jadi kayak kamu harus, ini nih kenapa lo harus pilih gue sebagai awardee beasiswa lo gitu. Dan itu menurut aku salah satu administrasi yang memakan lumayan banyak waktu sih. Lalu selain itu habis dari dokumen penting, kita ada persiapan interview juga, wawancara. Nah untuk persiapan wawancara ini waktu itu aku siapin dari mock test gitu sih. Jadi aku dapat sheet Excel, isinya pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul di beasiswa ISMA gitu, wawancara ISMA. Biasalah dapat dari Twitter waktu itu. Iya, dari Twitter. Banyak yang ngasih tahu soalnya. Jadi aku ngambil dari sana, terus ya udah aku jawabin tuh satu-satu pertanyaannya gitu kan. Dan dari situ aku latihan baru interview gitu. Dan habis itu nggak selesai sampai itu aja sih, karena setelah keterima pun ISMA tuh masih banyak banget preparasi yang harus dilakukan sebelum pergi. Jadi ngurus visa, terus ikut pre-departure series, itu kayak webinar gitu buat leadership, buat keuangan, buat personal branding. Pokoknya kalau nggak salah tuh ada 8 ya. Banyak itu. juga Banyak. Dan kita harus absen, ada tugasnya. Terus sebelum pergi pun aku ada tugas SDG buat Sustainable Development Goals, dan itu bareng sama anak-anak ISMA lain yang random. Jadi kita dikelompokin, terus harus kenalan, dalam 2 minggu harus submit, terus kayak harus bikin campaign. Jadi tuh jujur preparasi sebelum perginya menurut aku lebih banyak dari pas pergi. Dari awal aku daftar kan Januari, aku pergi September. Jadi sekitar 8 bulan itu penuh preparasi semua. Dan aku pun jujur aku termasuk yang preparasi IELTS-nya itu sebentar banget. Aku cuma ngambil les 1 bulan sebelum aku IELTS. Kayak itu lumayan intens dan padat. Setiap malam aku belajar IELTS. Jadi kayak ya gitu, lumayan padat sih preparasinya. Lebih panjang preparasi daripada perginya sebenarnya. Kirain kan selama ini kayak udah lulus langsung pergi. Nah iya, ternyata enggak ya, banyak banget gitu yang harus disiapin gitu sih.
Kalau dari kakak sendiri, kenapa akhirnya memilih untuk di Universitas Southampton ini? Karena kan tadi juga daftar yang ada 3 ya? Ada 3. Oke, jadi sebenarnya kalau aku, beberapa temanku itu kayak banyakan pilihannya, tiga-tiganya UK, karena mereka emang ngejar UK gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku lebih ngelihat ke course-nya, ke modul-modul yang ditawarkan. Jadi kalau di ISMA itu, di website ISMA ini setiap university kamu tuh bisa ngelihat, course apa yang bisa kamu ambil kalau kamu apply ke universitas itu. Nah, untuk waktu itu aku ngelihat di Southampton ini tuh ada modul-modul education, terus ada modul tentang kayak namanya What's the Problem. Itu ngomongin tentang masalah-masalah abad ke-21. Dan menurut aku kayak, seru juga gitu ya, kayak up to date dan kayak ngomongin isu-isu yang ada di zaman sekarang. Itu ternyata masuknya ke sosiologi dan kriminologi. Jujur jauh banget sih dari jurnalistik, cuman kayak ternyata seru banget modulnya pas aku di sana. Terus selain itu juga aku ngambil modul marketing. Jadi kayak di situ aku ngelihat, seru nih di Southampton ini modul-modulnya aku lumayan suka dan aku interested. Dan untuk aku sendiri, aku tuh nggak pengen ngambil modul yang udah pernah aku ambil di sini. Karena di sini aku anak jurnalistik, jadi aku mau melancong sejauh-jauhnya dari jurnalistik. Mau explore Iya, ya? mau explore gitu kayak, mau tahu nih, siapa tahu dengan aku belajar hal-hal lain, aku mengetahui apa yang aku lebih suka gitu. Dan kayak aku dapat lebih banyak perspektif juga kan. Karena kan kalau jadi jurnalis, kamu juga harus tahu perspektif dari berbagai sisi nih gitu. Jadi siapa tahu aku bisa ngerti dari sisi sosiologinya, ngerti dari sisi edukasinya dan lain-lain. Lebih ke situ sih. Terus selain karena modul yang ditawarkan, aku juga ngelihat QS World Ranking-nya. Jadi kalau untuk University of Southampton, pertama karena di UK, terus kedua dia itu juga top 100 dunia. Dan aku merasa kayak, ya UK kan sejauh ini memang terkenal banget gitu kan dengan edukasinya yang lumayan top tier lah gitu. Jadi aku ngerasa, ya why not try gitu. Sebenarnya aku nggak expect sih keterima yang UK ini, karena aku lebih kayak expect, mungkin kalau keterima yang Aussie kali ya gitu ya. Ternyata begitu buka portal, kok tiba-tiba UK jauh juga nih gitu. Padahal jujur yang Southampton ini aku tuh agak gacha, to be honest. Kayak aku kayak, ya udah coba aja. Ternyata dapet gitu. Mantap. Jadi itu sih, gara-gara modul, world ranking, terus habis itu juga environment UK-nya sendiri gitu. Akhirnya terus keterima. Bener. Jadi bukan Puji cuma seputar jurnalistik aja nih, tapi justru malah explore ya di situ. Bener. Jauh banget sih beda ya. Selama di sana, apa sih Kak pengalaman menarik? Mungkin sesuatu yang unik atau apa gitu? Yang unik ya, mungkin yang paling memorable kali ya buat aku. Jadi waktu aku ISMA kemarin itu kan kita harus bikin project juga di sana, di mana kita mengenalkan budaya Indonesia ke orang-orang internasional yang ada di sana, student-student di sana. Nah kebetulan aku tuh jadi project manajernya untuk acara ini gitu. Mungkin kalau misalnya kalian mau lihat bisa ke isma.southampton ya guys. Promosi. Nah di situ ada after movie-nya juga. Basically kita bikin acara itu isinya ada kita masak bakmi goreng Jawa, masak bakwan, terus kita bikin sariwangi, bawa teh sariwangi dari Indonesia. Terus kita bikin foto booth batik. Di mana bule-bule itu bisa mencoba batik-batik kita dan foto gitu. Terus selain itu acaranya juga kita bikin ada tarian Indonesia, ada games tradisional Indonesia, terus kita juga ada nyanyi gitu. Jadi benar-benar all in cultural experience lah gitu. Nah jujur pengalamannya ini sangat menarik. Kenapa? Karena mungkin kayak di ISMA-ISMA lain juga pada ngadain gitu kan. Tapi karena kita ini mau charity, jadi kita bikin tiketnya itu berbayar. Which itu berbayar 7 pounds. 7 pounds tuh 140 ribuan. Ya, untuk masuk. Sebenarnya kalau untuk standar UK nggak mahal. Cuman di UK itu jarang banget ada acara-acara kayak di UMN. Kayak kalau di UMN kan banyak banget ya. Banyak. UMN Eco, terus kayak ada flagship, apa segala macam. Pokoknya banyak banget gitu. Nah kalau di sana tuh enggak, mereka tuh lebih sering yang kayak pub hopping, yang kayak social events, yang networking, happy-happy aja gitu. Jadi untuk acara formal yang kayak banyak rangkaian acaranya dan terstruktur tuh mereka jarang gitu. Mungkin itu salah satu poin dimana kita tuh sulit banget untuk ngejual tiket ini awal-awalnya. Karena kita kayak, wah ini gimana ya gitu, kayak salesnya nih masih sedikit banget dari target kita yaitu
60 participants untuk acara itu. Terus hari demi hari aku bilang ke teman-teman aku, ayo guys kita harus usahain event ini biar terjadi gimana pun caranya. Karena kita juga dibantuin sama university nih untuk fundingnya. Jadi untuk semua bahan-bahan makanan itu dibayarin gitu. Dan kita bersyukur banget sih, jujur Southampton tuh baik banget gitu. Terus akhirnya semua dari kita ber-14, kita narikin semua teman internasional yang kita punya, kita punya event ini dong, ayo daftar gitu. Terus H-2 tiba-tiba sales tiketnya nih kok naik tuh yang benar-benar kayak cepet banget, dalam 5 menit tiba-tiba nambah 1, nambah 2, kita kayak sabar gitu kan, kok tiba-tiba banyak banget gitu. Tiba-tiba malamnya itu juga tiketnya sold out. Benar-benar sold out. Terus sampai banyak teman-teman internasional kita yang nge-DM-in kita kayak, ini tiketnya masih ada nggak? Aku masih mau beli gitu-gitu. Tapi udah nggak ada, karena kalau di sana itu kita nggak bisa, misalnya nih satu ruangan ini kan misalnya kapasitasnya 50, itu nggak boleh lebih dari 50, karena itu ada safety reason lah, dan di UK itu cukup ketat dengan kuantitas orang yang ada di satu ruangan. And at that time, kita kayak, wah kita udah nggak bisa lagi, karena kita masih punya undangan VIP dari wakil-wakil kampus dan lain-lain. Dan akhirnya acara itu sold out, dan benar-benar itu kayak menurut aku suatu miracle dan puji Tuhan banget sih ya, karena wow nggak nyangka gitu mereka tuh antusias itu, dan ternyata pas hari hanya pun mereka suka banget sama makanan Indonesia. Mereka bilang kayak batik is very nice, it's very colorful, dan kayak they really like to play with the batik gitu. Mereka pas foto booth tuh ngambil foto banyak banget gitu. Terus dari situ kita juga puji Tuhan banget, kita berhasil raise hampir 400 pounds kalau nggak salah, dan itu kita donasiin ke beberapa lembaga yang ada di UK. Jadi ada lembaga organisasi charity gitu namanya British Heart Foundation. Itu biasanya buat kalau nggak salah untuk mendanai yang permasalahan jantung deh, kayak gitu-gitu. Terus ada kita donasi ke gereja dan donasi ke masjid juga gitu. Jadi uangnya kita bagi 3 dan kita nggak ngambil profit sama sekali. Dan menurut aku itu pengalaman yang menarik banget karena roller coasternya sungguh-sungguh banyak. Dari mulai tantangan aku sebagai project manager juga untuk manage teman-teman, terus dari marketing eventnya, terus gladi bersih event, dan sampai juga kita tuh waktu itu kesulitan nyari venue di kampus karena semua venue kampus udah penuh, dan akhirnya kita harus minta tolong ke perwakilan kampusnya, ada nggak nih buat kita bisa ngadain event ini. Dan ternyata mereka support banget karena menurut mereka wah nggak pernah nih ada event yang sedetail dan seruntun ini di UK gitu, jarang terjadi. Jadi mereka kayak seneng banget, dan akhirnya mereka dukung acara itu. Dan itu sih kayaknya salah satu pengalaman aku yang gak terlupakan banget sama Isma gitu. Karena bener-bener jadi bonding juga sama teman internasional, sama teman Isma, sama pihak kampus. Pokoknya it was very memorable sih menurut aku gitu. Keren sih, keren ya. Karena seneng juga ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia kan ke orang-orang di sana. Lucu aja sih mereka tongue twister bahasa Indonesia gitu kan. Kayak kocak gitu ngelihatnya. Terus kayak mereka juga sama makanan kita tuh ternyata suka banget, apalagi bakwan dan mie goreng Jawa. Kayak menurut mereka, sebenarnya menurut mereka bakmi goreng Jawa itu mirip chow mein, mirip mie goreng Cina. Cuman menurut mereka, lebih bermicin gitu, kayak lebih bermicin dan lebih manis kan kalau bakmi goreng Jawa karena pakai kecap kan. Nah mereka tuh jarang banget makan kecap manis, jadi kayak itu deh. Itu kita kecap manis ketemu ABC loh di sana. Ada di sana yang jual di Chinese restaurant gitu, sama supermarket suka ada. Pas ya ketemunya yang ABC. Bener, itu dia sih. Nggak ada bango sih tapi. Tapi ya gitu lah gitu. Jadi menarik banget sih itu ya pengalamannya. Kalau tadi kan pengalaman menariknya nih. Kalau ini mungkin tantangan yang dihadapi selama di sana selain yang tadi ya penjualan tiket segala macam. Tantangannya apa? Tantangan mungkin academically aku ngerasa sistem belajar di UK itu beda banget sama yang kita punya di Indonesia, apalagi di UMN gitu. Jadi kalau di sana itu kelasnya terbagi 3, ada seminar, lecture, sama tutorial. Nah kalau lecture itu adalah yang dimana dosennya ngomong nih di depan, terus ya udah satu kelas dengerin aja, jadi one way communication gitu. Dan itu biasanya juga kelas-kelas di sana itu cuma 1 jam.
Oh, 1 jam. Ya, jarang banget. Paling banyak 2 jam. Dan itu pun cuma satu kelas aku yang 2 jam. Sisanya 1 jam. Cuma mungkin kayak dalam seminggu tuh 2 kali. Jadi ya dalam seminggu 2 jam gitu. Tapi kan kalau kita kayak satu kelas tuh bisa 3 SKS, which is 3 jam gitu. Dan kalau di sana tuh pendek-pendek waktunya. Nah, kalau lecture itu ya itu yang one way communication. Kalau seminar itu lebih ke diskusi dan group work. Jadi kelasnya lebih kecil dari lecture. Kalau lecture tuh bisa ratusan orang. Kalau seminar mungkin paling banyak 50 gitu. Dan kita biasanya dengerin dosen juga, tapi biasanya mereka lebih interaktif, lebih nanya-nanya kita kayak, menurut kalian gimana? Terus kayak disuruh group work, disuruh diskusi gitu. Dan kalau tutorial itu lebih kecil lagi dari seminar. Jadi kadang cuma 20 orang. Dan nanti tuh kita udah dikasih tugas sebelum tutorial itu berjalan. Jadi misalnya hari Jumat nih ada tutorial, dari Jumat minggu lalu atau bahkan dari pertemuan pertama aja kita udah tahu nih tugas tutorial kita tuh ngapain. Dan biasanya itu kita harus baca jurnal-jurnal dulu. Harus baca jurnal akademik dan biasanya itu ada 2-3, terus habis itu nanti dikasih pertanyaan, nanti kita harus diskusi di kelas gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak baca, ya ketahuan banget nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan jadinya aku ngerti kenapa literasi mereka itu sangat-sangat tinggi gitu. Karena di setiap kelas itu ada bacaannya dan kayak kalau kamu nggak baca, kamu nggak bisa jawab apa-apa gitu loh di kelas. Jadi mau nggak mau ya harus baca. Kadang aku juga kalau baca mungkin cuma ngerti 70-80% gitu. Kadang 50% atau bahkan 30%. Cuman kayak it's better than nothing gitu. Dan kayak mereka tuh banyak banget ngajarin kita cara untuk membaca jurnal akademik gitu. Misalnya kayak bacanya dari abstrak dulu ke konklusi. Jadi kan kamu udah tahu nih, the big picture tuh kayak apa, baru nih baca pembahasan-bahasannya gitu. Nah, itu sih menurut aku tantangan yang aku dapetin. Karena at first, it was very hard to adapt with that way of teaching and learning gitu. Aku yang terbiasa kayak, kadang aku di kelas sambil kerja juga gitu. Nah, kalau saya tuh bener-bener gak bisa. Karena 45 menit dosen yang ngomong, itu dia bener-bener ngomong tanpa berhenti. Jadi aku harus kayak fokus sambil nyatet. Terus apalagi dia juga bahasa Inggris kan, full Inggris. Aksennya beda-beda setiap dosen. Ada yang aksennya British, ada yang Scotland, ada yang Chinese, ada yang American. Jadi kayak bener-bener beda banget. Terus setiap dosen tuh aku harus yang kayak fokus, ngedengerin, translate, catet sambil dengerin lagi. Jadi tuh kayak otaknya tuh abis 45 menit aja lebih panas dari 3 jam. Itu sih. Terus ya itu mungkin yang menurut aku jadi tantangannya. Dan hal lain juga yang menurut aku jadi tantangan adalah bagaimana mereka itu grading sistemnya beda banget. Jadi kalau di sana itu nggak pakai ABC. Jadi mereka tetap pakai angka, tapi nggak ada, kalau kita kan A itu 85 sampai 100 kayak gitu kan. Nah kalau di mereka itu 70 itu udah first class, jadi udah grading tertinggi. Dan di UK itu sulit banget untuk dapat nilai di atas 80 atau bahkan 70 itu menurut mereka udah bagus banget. Apalagi untuk anak kuliahan, kalau udah dapet 70 ya udah bagus. I mean kalau lu di sini dapet 70 itu kayak biasa banget gitu kan, bukan sesuatu yang wow gitu. Kalau dapat 85 ke atas baru kayak ya udah lumayan, A gitu, udah lumayan. Di sana dapat 70 aja udah puji syukur ya kebetulan. Dan itu aku kayak aduh gila. Dan itu aku udah merasa aku udah do all my best. Tapi begitu kita lihat aku pernah dapat nilai 78 di final exam aku. Tapi begitu aku lihat feedbacknya, dosennya udah bilang, your work is very nice, udah terstruktur, referensinya udah baik, bla 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 bla. Dan ketika aku tanya ke teman aku yang S1 full time gitu di UK, dia bilang, 78 tuh udah bagus banget gitu. Kayak itu udah oke banget, jadi lu gak usah pikirin itu kayak kalau di Indonesia udah A gitu, tenang aja gitu. Terus aku kayak, gitu ya gitu. Dan kan pasti awal-awalnya mindset kita masih di Indonesia gitu ya, which 78 ya mungkin B gitu. Di sana mah udah first class gitu, jadi kayak udah lumayan banget. Bahkan 50 itu menurut mereka not that bad. Itu mungkin masih kayak B plus atau B gitu. Jadi bahkan kalau ada yang dapat 50 pun ya nggak gimana-gimana karena it's not that bad gitu. Kecuali kamu dapat 30, 20 ya itu mungkin kayak E atau F. Gitu. Iya. Jadi itu tantangan untuk adapt ke cara mereka belajar, cara mereka
literasi, cara mereka baca jurnal, cara mereka exam itu beda banget sih menurut aku gitu. Oke, jadi kayak sebenarnya penting juga ya untuk literasi membaca. Benar. Makanya kenapa relate sih, kayak aku di semester ini juga kelas kita lagi banyak banget diajarin untuk baca jurnal segala macam. Jadi karena kepake ya di sana. Kepake banget sih, apalagi kalau misalnya nanti kan skripsi juga kan pastinya. Itu butuh banget academic skills yang baca jurnal, baca research. Terus mungkin aku mau nambahin satu lagi. Aku bersyukur banget ketika aku di sana, mungkin ini bukan tantangan kali ya, tapi pengalaman menarik juga. Jadi mereka tuh, aku dikasih email kampus gitu kan. Istilahnya kalau di sini mah umn.ac.id gitu. Nah di sana aku dapet email kampus. Dan ternyata email kampus mereka ini bisa ngebuka semua jurnal-jurnal yang kelok biasanya. Jadi kayak Sage Journals, Taylor and Francis, itu benar-benar kebuka semua begitu aku login pakai email kampus aku gitu. Jadi sekarang aku seneng banget. Karena tiap kali aku nemu jurnal yang kelok, aku login institution aku, pakai email kampus di sana, kebuka dong. Terus aku bisa download, aku kayak, oh my god, aku gak harus nge-hack. Ada aksesnya. Iya, ada akses. Jadi menurut aku benar-benar pendidikannya tuh se-inklusif itu dan aksesnya tuh benar-benar besar banget. Dan aku bahkan bisa akses LinkedIn Learning pakai email kampus aku. Dan setahu aku kalau bayar itu juga lumayan mahal. Kayaknya ratusan ribu deh kalau di Indonesia. Dan aku bisa akses secara gratis. Itu bisa dapat sertifikat, bisa nonton online course dari LinkedIn yang benar-benar lengkap banget. Semuanya ada dari AI, marketing, bisnis. Pokoknya tinggal pilih deh gitu. Serajinnya lo aja gitu. Dan menurut aku itu sih aksesnya benar-benar seterbuka dan se-wow itu gitu. Dan menurut aku itu sesuatu yang sulit didapatkan gitu kalau kita kuliah di Indonesia doang gitu sih. Dimanfaatkan sebaik mungkin lah ya. Betul, dimanfaatkan untuk sempro dan skripsi. Oke. Itu kan kalau tantangan mungkin secara akademik ya. Tapi ada nggak sih ngalamin culture shock gitu? Karena kan dari berbagai negara ya teman-temannya. Ya, ada banget sih kebetulan. Soalnya aku tuh kebetulan satu flat sama orang luar juga. Jadi aku satu flat bertujuh, 3 itu anak ISMA, termasuk aku. Terus 4-nya lagi itu orang luar negeri. Jadi ada yang dari Italia, ada yang dari Ceko, ada yang dari French, sama orang UK. Jadi aku bertujuh cewek-cewek, 4-nya itu orang luar. Dan menurut aku beda banget. Karena expected sih sebenarnya, tapi kita semua tahu kalau budaya barat itu jauh lebih terbuka gitu ya. Jadi mereka they're very open untuk ngomongin hal-hal yang sensitif gitu, misalnya kayak LGBTQ, sexual things, tapi not in a bad way ya. Dalam artian mereka nih teredukasi tentang hal-hal itu. Jadi kalau misalnya kita mau diskusi secara sehat pun mereka very open dan mereka tuh orangnya nggak ngejudge. Menurut aku. Jadi kalau orang di Indonesia kan ya kita tahu lah gitu kalau misalnya ngomongin hal-hal sensitif tuh agak sulit gitu. Apalagi untuk orang yang mungkin nggak open minded. Mungkin kita lebih takut dijudge, lebih takut dikatain atau apa. Tapi kalau untuk mereka they mind their own business gitu. Jadi kayak ya kalau kita punya pendapat yang beda pun mereka nggak akan berhenti temenan sama kita gitu loh. Mereka justru kayak, oh kenapa kamu mikir kayak gitu gitu. Kenapa? Oh gitu ya. Kalau menurut aku sih gini. Dan mereka tuh literasi politiknya bagus banget. Mereka tuh shocking buat aku gitu. Karena anak-anak Indonesia menurut aku nggak semuanya melek politik gitu. Nggak semuanya paham nih lagi ada apa sih di Indonesia, kebijakannya seperti apa gitu kan. Apalagi setelah mungkin kita ganti presiden dan lain-lain kan banyak banget yang berubah. Tapi nggak semua orang ngerti tentang hal itu. Well mungkin aku juga bukan yang kayak dive deep banget karena aku juga bukan anak politik sih. Cuman kayak minimal tau lah gitu kira-kira kayak apa. Nah kalau mereka ini bukan cuma tahu tapi ngerti juga kebijakannya itu apa, impact buat mereka itu apa, dan lain-lain. Jadi menurut aku saat itu sih mereka tuh very open, non-judgmental, terus mereka tuh punya tingkat literasi yang tinggi, balik lagi. Tapi itu mungkin yang bagus-bagusnya ya. Kalau yang agak shock dalam artian mungkin kurang baik gitu, aku sering banget cium bau ganja guys. Yes, itu benar-benar di mana-mana. Dan di UK itu banyak banget homeless. Jadi
Kalau mungkin di kota aku, karena kota kecil nggak gitu banyak ya, dan kota aku itu termasuk kota yang paling aman di UK. Jadi aku lumayan berasa enak sih di situ, walaupun kota kecil, tapi kemana-mana tuh aman, jalan sendiri aman, malam-malam juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya waktu aku ke London, itu tunawismanya benar-benar ada di mana-mana. Benar-benar di depan toko yang mahal-mahal, kayak toko Dior nih, depannya tunawisma. Kan itu kayak Berbanding gimana gitu ya? iya, berbanding terbalik banget Iya. dan wow gitu kan, kontras banget. Dan mereka nih bukan tunawisma yang ganggu atau gimana, enggak. Mereka cuman ada di sana tidur aja gitu. Cuman kan ya gimana ya, kurang enak, jadi kurang rapi dan kita pasti agak risih gitu. Dan ada juga yang agak-agak mungkin agak serem gitu ya, suka teriak-teriak gitu. Jadi kita agak aduh gitu, agak takut gitu. Dan mereka tuh dikit-dikit aku jalan bau ganja gitu-gitu sih. Jadi kayak aku tuh merasa kurang nyaman kalau lagi di kota-kota besar justru. Kayak di London, Manchester, itu kadang-kadang despite semua keindahannya, di jalanannya itu menurut aku kurang aman dan agak kurang nyaman juga sih. Karena bau ganja dan ya itu, tunawismanya. Plus transportasi umumnya bagusan Indonesia loh teman-teman. Iya, jadi KRL, KAI untuk kereta antar kota itu jauh lebih bagus banget. Temen aku kehilang koper di kereta. Yes, Di kereta. di kereta. Jadi ditaruh kopernya, begitu turun udah nggak ada kopernya. Dan nggak bisa ngelapor, nggak bisa apa karena nggak ada CCTV. Terus kereta di sana jujur banyak yang kurang bersih, banyak yang ada sampah di bawah-bawahnya, suka ada kaleng bir apa segala macam. Terus sistem booking keretanya juga kurang. Jadi kalau di sini kan semuanya integrasi ya, kayak ya udah booking lewat KAI gitu. Nah kalau mereka tuh banyak banget perusahaan-perusahaan swasta. Jadi kita bisa booking dari berbagai app. Tapi jeleknya ketika kita duduk, kadang ada yang double booking. Jadi tempat duduk kita tuh milik orang lain juga gitu loh, paham gak sih? Dan kadang kayak gitu-gitu bikin jadi berantem lah, atau jadi jadi ribet gitu kan. Ada yang nanti yang harus berdiri salah satunya atau gimana. Pokoknya jujur transportasi umumnya kayak keretanya tuh aku bener-bener wah pusing banget sih, bener-bener kurang gitu. Tapi kalau untuk bus aku akui mereka secara transportasi umum mereka tuh benar-benar terintegrasi sih, satu daerah dengan daerah lainnya. Jadi mau di kota sekecil apapun kamu bisa naik bis kemana-mana dan nggak susah gitu, di mana-mana ada halte, di mana-mana ada bis gitu. Tapi kalau masalah kebersihannya bagusan Transjakarta dan KAI, jujur banget. Walaupun gitu. rame tapi bersih lah ya. Lebih bersih dan bus-bus di sana tuh ya itu baik lagi suka ada orang bau ganja, terus suka ada orang yang bau karena nggak mandi, karena kan mereka di sana winter ya, jadi kayak males mandi kadang dan jujur bau guys kadang. Gitu. Oke. Culture shock banget itu. Itu kan jadi itu ya culture shocknya Iya. lumayan seru dan menegangkan juga. Gitu lah. Kalau balik lagi nih ke sisi akademik atau pengetahuan lah ya. Apa sih pelajaran yang kakak udah dapetin nih di UMN sebelumnya, terus kemudian kakak terapkan di sana? Oke, mungkin yang paling aku terapin banget itu ada di salah satu matkul yaitu What's the Problem. Jadi itu adalah mata kuliah yang tadi aku bilang itu mata kuliah sosiologi dan kriminologi. Which aku kaget, soalnya kalau membaca deskripsi awalnya di website ISMA itu ngebahas tentang isu-isu kekinian gitu kan, 21st century. Terus mereka tuh ada salah satunya tulis fake news. Jadi aku kayak, oh mungkin masih related to jurnalistik gitu kan. Ternyata tidak ya. Ternyata jauh banget gitu. Dan di situ aku benar-benar mengerti tentang kayak kapitalisme, terus social constructionist, benar-benar yang beda banget gitu dari apa yang aku expect awalnya. Dan ternyata ilmu-ilmu yang ada di UMN, khususnya lewat jurnalistik itu berguna. Kenapa? Karena tugas-tugasnya itu adalah salah satunya menganalisa berita-berita. Ya, menganalisa berita, terus discourse media seperti apa. Jadi misalnya nih ada isu, let's say sekarang lah kayak isu lagi efisiensi anggaran gitu ya kan, yang lagi hot. Nah kita tuh bisa melihat gimana media nge-frame isu-isu ini gitu. Apakah dari sisi realisme, jadi kalau realisme itu apakah
problem ini adalah problem yang nyata atau problem yang dikonstruksi secara sosial. Jadi sebenarnya problemnya mungkin ada tapi nggak sebesar itu, tapi media ini ngebesar-besarin lewat headline-headline yang melebih-lebihkan atau mungkin lewat wawancara-wawancara yang bombastis gitu kan, yang scandalous gitu. Nah, itu yang kita pelajari di mata kuliah ini. Dan karena ngebahasnya media dan juga berita ya, aku lumayan seneng sih. Karena kayak, jadi selama ini ilmu-ilmu yang aku dapetin di sini tentang bagaimana media itu framing suatu berita, bagaimana figur-figur penting itu bisa menjadi key issue dalam suatu media, itu benar-benar kepake banget. Karena walaupun aku ngebahasnya media di UK, tapi ternyata sama aja gitu. Agenda media itu selalu ada gitu. Dan kayak aku ngerasa aku bisa menerapkan apa yang aku udah pernah jadiin tugas di sini ke tugas yang aku kerjain di sana. Tapi mungkin ya isunya beda dan medianya juga beda gitu ya. Jadi perlu belajar lagi sih memang. Cuman untuk analisa yang mendalam dan agenda-agenda medianya nih udah aku pelajarin gitu di sini. Jadi aku nggak perlu susah-susah banget untuk mengerti lagi agenda agenda setting itu seperti apa gitu-gitu, kayak udah ngerti gitu. Dan itu menurut aku beneficial banget karena dari tugas pertama sampai tugas kedua aku dosennya tuh selalu kasih feedback yang kayak analisa media kamu bagus gitu. Dan itu aku seneng sih dapet itu karena kayak ternyata aku pakai juga ya selama di sini, bahkan ke bidang yang totally different aja tuh masih bisa disambungin gitu. Jadi itu sih menurut aku yang kepake banget. Sama di UMN kan sering banget bikin presentasi ya. Iya. Nah, kebetulan di sana itu mereka tuh kalau presentasi masih pakai Google Slides. Jadi nggak pernah pakai Canva gitu, jarang banget. Dan begitu kita presentasi pakai Canva, mereka tuh kaget kayak, wow ini presentasi kamu bagus banget. Padahal kita kayak template. Iya. Tinggal masuk-masukin ya. Iya, tinggal masuk-masukin. Cuman mereka suka banget gitu ternyata dengan hal-hal seperti itu. Dan menurut mereka ini digital skills yang berguna gitu. Dan kayak presentasi lo tuh menarik gak cuma secara isinya oke, tapi visualnya juga bagus. Dan menurut mereka ini hal-hal yang bagus sih. Terus mereka juga nanya kayak ini Canva ya gitu. Kayak kamu udah belajar dari kapan? Terus kayak ditanya-tanya. Ada satu dosen orang Filipina, jadi agak tetangga lah gitu ya. Terus dia kayak, I know Indonesians use Canva gitu kan. Dia kayak bilang, di Asia tuh terkenal banget, tapi kalau di UK enggak gitu-gitu. Jadi kita kayak, berarti berguna juga ya gitu ya skill-skill visual yang kayak bikin presentasi, terus presentasinya juga gitu. Karena di sana kebebasan berpendapat itu sangat dihargai. Jadi begitu kamu kalau ditanya nih di kelas gitu, terus kamu jawab either dosennya setuju atau nggak setuju, either itu benar atau enggak, it's never a problem. Jadi mereka selalu yang kayak, makasih atas pendapatnya, terus yang kayak itu sesuatu yang menarik juga buat mereka. Jadi hal-hal itu sih menurut aku kayak pembelajaran medianya, analisa media, sama juga presentation skills. Itu yang menurut aku kebawa banget dari UMN ke UK gitu. Oke. Iya. Kalau kebalikannya nih, yang dari UK bisa diterapkan di UMN saat ini. I see. Kalau menurut aku ya, mungkin salah satunya itu efisiensi dalam pembelajaran sih. Karena seperti aku bilang gitu, di sana aku merasa dalam 1 jam itu bisa padat banget dan bisa materinya tuh benar-benar nyerap gitu dan lebih efektif menurut aku dibandingkan mungkin 3 SKS tapi kayak ya banyak ngobrol atau gimana. Kayak menurut aku kadang sayang aja gitu waktunya. Bukannya berarti jelek ya, enggak. Cuman menurut aku bisa lebih efisien gitu cara belajarnya. Terus yang kedua menurut aku adalah cara mereka menghargai pendapat orang sih. Karena aku merasa sangat tidak dijudge kalau mengeluarkan pendapat di sana. Dan dosen-dosen mereka itu bukan yang kayak gue dosen nih jadi lu harus hormat sama gue. Kayak iya kita tetap hormat sama mereka, tapi mereka nggak menganggap diri mereka tuh superior gitu. Jadi mereka tuh sama anak-anak tuh kayak gimana kabarnya, terus ya sebenarnya agak culture shock. Cuman kita manggil mereka pakai nama kan, jadi kayak sebenarnya awalnya agak aneh gitu. Cuman
mereka tuh kadang nggak mau bahkan dipanggil Bu, Pak, kayak Mister, Miss gitu, dia nggak mau justru. Karena kayak menurut mereka, gue nggak mau ada gap sama lu gitu. Gue mau lu juga bisa belajar apa yang gue tahu gitu. Dan bahkan ada satu dosen aku masih muda banget, umur 30, tapi udah S3, udah profesor. Dia tuh bilang kayak, di pelajaran pertama dia, aku ingat banget, dia bilang kayak, there's no such thing as a dumb question gitu. Whatever you wanna ask, just ask. Because if you think that's dumb, then you will not get any answers. But if you ask, then you will still get answers. Terus dia juga bilang kayak, I used to ask a lot of dumb questions when I was your age. But that's okay, that's the thing that shaped me into who I am today gitu. Dan hal-hal seperti itu yang menurut aku encourage anak-anak ini untuk tidak malu bertanya dan tidak malu untuk explore gitu. Apa sih yang sebenarnya mereka tuh penasaran gitu. Dan dosen-dosen di sana juga sangat terbuka untuk ketemu di luar kelas, ngobrol, bahkan ngomongin hal-hal yang di luar dari pelajaran. Jadi even kayak mau minta rekomendasi kerja, terus kayak nanyain pengalaman mereka jadi dosen gimana, itu boleh banget, bener-bener se-open itu. Dan salah satu dosen aku yang aku bilang yang orang Filipina, dia tuh juga S3-nya itu, kalau nggak salah S2 dan S3-nya itu berhubungan sama media dan komunikasi. Jadi aku sempat ngobrol sama dia, aku nanya kayak, Pak boleh nggak kalau misalnya aku, namanya J BTW, namanya Dr. J. De Los Reyes kalau nggak salah. Aku selalu panggil dia J, terus dia kayak, J, can I ask you if I want to do my thesis later on? Terus dia kayak, yeah, sure, just email it to me, whatever questions you have, gitu. Terus dia bilang kayak, you can ask me about whatever is happening in the media industry right now. Jadi kayak bener-bener yang kayak, oh ya lu tanya-tanya aja gitu. Kayak mereka nggak yang kayak, nggak saya sibuk gitu. Enggak, kayak they will make time for you. Dan menurut aku itu satu hal yang bisa sih untuk diadaptasi di Indonesia gitu. Itu sih menurut aku. Jadi efisiensi dan juga cara ngajar dosennya itu menurut aku suatu hal yang berharga banget dan membuat anak-anak tuh gak takut untuk bertanya dan lebih open kepada dosennya sendiri gitu. Of course dengan respect juga ya, gak berarti karena kamu bisa panggil mereka dengan nama terus kamu bisa seenaknya sama mereka, of course not. Tapi mutual respect itu penting dan kayak gak ngelihat kalau anak murid itu di bawah kamu karena kamu udah dosen gitu. Tapi mereka juga, kamu juga waktu itu kayak mereka dan kayak anak-anak ini bisa loh dibimbing bareng-bareng sama kamu gitu. Jadi hal-hal itu sih menurut aku yang sangat bagus gitu untuk diterapkan di Indonesia. Dan mungkin kalau bisa juga akses di jurnalnya lumayan boleh ditiru ya gitu. Soalnya jujur membantu banget sih. Walaupun kayaknya tuh kalau subscription jurnal gitu bayar kali ya. Cuman I think it's very resourceful dan berguna. Nggak cuman buat murid tapi juga buat dosen. Karena kan pasti dosen juga mencari riset, mencari jurnal, academic research, mungkin mereka juga mau bikin jurnal sendiri, dan mereka kan pasti butuh resource dari jurnal-jurnal yang terpercaya gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya UMN bisa punya gitu kan, that would be really nice, dan kayak benar-benar membuka akses banget sih untuk pendidikan kita lebih maju lagi gitu sih. Ya jadi menarik banget ya Kak pengalamannya, mulai dari tantangannya, dari suka dukanya, juga dari culture-nya, pendidikannya. Oke. Nah, ada mungkin motivasi nih ya untuk teman-teman yang juga mau coba untuk student exchange atau ya belajar di luar negeri. Apa sih top 3 alasan kenapa harus coba? Top 3 ya? Oke. 1, keluar dari zona nyaman. Menurut aku ini penting banget karena di luar negeri itu benar-benar ngajarin kita gimana cara adaptasi sama budaya yang berbeda. Terus habis itu juga bikin kita kenal sama orang baru, punya networking yang banyak. Dan kadang kita harus ngelakuin semuanya sendiri gitu. Kayak grocery shopping sendiri, naik bus berat-berat sendiri, kehujanan sendiri, kedinginan sendiri. Kayak maksudnya aku kan punya teman juga yang dari ISMA. Cuma kan kadang-kadang mereka lagi sibuk, jadi aku harus melakukan semuanya sendiri gitu. Dan menurut aku itu proses pendewasaannya bagus banget. Benar-benar keluar dari zona nyaman. Dan kalau di Indonesia kan, oh ya kemana-mana mungkin bisa naik motor, naik mobil, naik Gojek, nge-Grab food, gampang banget, murah. Coba aja Uber di sana terus tiap hari kalau nggak bokeh. Itu mahal banget gitu kan. Jadi kayak serba menghemat, masak sendiri, bener-bener pokoknya keluar dari zona nyaman deh. Jujur banget aku tuh tiap hari masak.
kecuali weekend mungkin. Kalau weekend mungkin adalah sekali makan di luar, atau mungkin kalau lagi keluar kota ya makan gitu. Kadang keluar kota pun aku bawa bekal. Saking mahal banget gitu di sana, sekali makan bisa 200-300 ribu satu orang, dan cuma satu porsi gitu. Nggak worth it lah menurut aku gitu. Jadi kayak itu sih, keluar dari zona nyaman. Terus yang kedua itu adalah experience budaya dan akademik yang berbeda dari Indonesia. Karena menurut aku, baik lagi kayak yang tadi aku ceritain, akademiknya itu sangat beda. Apalagi di UK yang menurut aku salah satu negara dengan edukasi terbaik di dunia gitu. Jadi bener-bener beda banget. Kayak pasti ngerasanya wow, kayak mungkin termotivasi untuk nanti mungkin S2 mau lagi gitu ke sana, mau lagi nih improve diri gitu kan. Mau lagi belajar sesuatu yang lebih lagi di universitas di sana gitu. Dan menurut aku exposure terhadap budaya yang berbeda juga penting, karena bikin kita punya perspektif yang baru terhadap segala hal gitu. Karena dengan kamu ngobrol dengan orang yang punya pendapat berbeda dengan kamu, yang punya budaya berbeda dengan kamu, itu bikin kamu ngerasa kayak, oh ternyata banyak banget orang-orang di dunia ini tuh yang unik, yang beda-beda, dan kita harus respect ke mereka gitu. Kayak kita berbeda-beda, tapi gue ngehargain lu. Whatever your choices are, seberapapun beda kita, ya kita tetap treat each other sebagai humans gitu. Kayak kita tetap ya respect, tetap ngobrol, tapi mungkin di beberapa hal kita acknowledge aja memang kita beda gitu. Dan that's okay, that's totally okay. Jadi tadi apa aja tuh? Keluar dari zona nyaman, experience budaya dan akademik. Satu lagi apa ya? Mungkin lebih ke, ini sih, membuka peluang buat diri kamu sendiri. Kenapa? Karena ketika aku di sana, aku tuh ikutan volunteer juga. Jadi aku ada volunteer di anak-anak berkebutuhan khusus, sama aku juga volunteer di Union Films. Jadi itu di kampus aku punya teater sendiri, punya sinema. Jadi kita bisa benar-benar nonton film yang kayak di XX1 gitu. Nah, aku pernah volunteer juga di sana. Terus selain itu aku pernah ikut business competition di sana. Dan menurut aku dari ketiga hal ini, aku dapet banget banyak networking dengan orang-orang asing, kayak connect di LinkedIn, terus kayak bisa ngelihat karir di sana tuh seperti apa. Terus kamu juga jadi bisa tahu, ternyata kalau misalnya nih mau kerja di UK, itu kalau kamu anak sana kamu bisa dapat graduate visa, tapi kalau enggak kamu harus cari working visa, harus ada perusahaan yang sponsor kamu, bla 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 bla. Dan menurut aku itu benar-benar pengetahuan yang mungkin bisa kamu dapetin cuman kalau kamu kesana gitu. Cuman kalau kamu ngerasain seperti apa sih dan ngobrol dengan orang-orang yang actually working there atau actually studying there. Terus misalnya aku juga lewat business competition itu, aku ketemu sama mentor-mentor bisnis gitu. Dan ternyata aku bisa booking one-on-one session kayak ngomongin ide bisnis. Terus mereka tuh bener-bener nge-guide kita. Jadi kayak, ya kalau bisnisnya kayak gini kamu bisa pakai bisnis model Canva seperti ini, terus kayak source of fund-nya kamu bisa cari dari bla 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 gitu. Dan itu suatu hal yang menurut aku worth it banget sih untuk dicoba. Bener-bener kayak itu banyak banget peluang yang datang dari hal-hal kecil seperti itu. Dan kayak aku bilang related juga ke keluar dari zona nyaman. Karena aku bukan anak bisnis ya, aku anak jurnal. Terus kayak mungkin selama ini aku pekerjaannya juga lebih ke marketing, social media gitu. Tiba-tiba ikut business case competition gitu, which is something that is really out of my comfort zone. Cuman puji Tuhan juga waktu itu gak juara 1 sih, cuman juara 3. Cuman kayak ya lumayan banget gitu, kayak bener-bener dapat experience-nya. Dan itu suatu hal yang valuable banget menurut aku. Jadi koneksinya, insight-nya itu benar-benar luar biasa banget. Dan ketemu sama anak-anak Indonesia yang actually belajar di sana, dari PPI atau Indonesian Society, aku benar-benar dapat teman baru, dapat teman yang deket juga, dan aku masih kontak-kontakan juga sampai sekarang, masih suka ngobrol, masih suka foto-foto di sana kayak apa, karena jujur kangen banget sih. Dan hal-hal itu menurut aku it's priceless gitu. Ketika kamu udah ngerasain nih kayak gimana sih keluar dari zona nyaman dan belajar banyak hal di luar negeri gitu yang jauh dari rumah, ada keinginan untuk gue mau nih one day untuk bisa kayak gini lagi. Mungkin nanti mau kerja di luar negeri atau mau S2 di luar negeri. Terus begitu balik ke Indonesia juga ngerasain kalau pengen juga nih
bisa bikin Indonesia tuh lebih baik lagi gitu. Jadi berkontribusi juga buat Indonesia. Ya either itu lewat kamu kerja atau lewat nanti mungkin sekolah lagi atau kamu bangun bisnis di Indonesia, you never know gitu. Tapi at the end of the day menurut aku ini investasi yang bagus banget untuk ke depannya, untuk masa depan. Karena networking-nya dapet, ilmunya dapet, experience-nya juga dapet, cultural-nya dapet, pokoknya walaupun itu cuma 5 bulan, tapi I think it's one of the best chapter in my life. Dan benar-benar aku ngerasanya itu improve diri aku banyak banget. So, kalau misalnya kalian mau ke luar negeri dan kalian mau coba, terus kalian ngerasa, mungkin nggak dapet nih beasiswanya atau apa, I think you should just go for it. Karena balik lagi kita nggak ada yang tahu, just do your best, research banyak-banyak tentang beasiswa apa yang kamu mau coba. Coba tanya-tanya ke orang yang udah dapat beasiswa itu, mentorship sama mereka, ngobrol-ngobrol, have a cup of coffee gitu ya. We never know, tapi just do it. Whether kamu dapat atau enggak, mau itu exchange, S1, S2, ya it's up to you. Tapi menurut aku itu valuable experience banget yang aku bisa bilang aku rekomendasiin buat semua orang coba sih. Gitu. Oke. Tipsnya nih Kak, Waduh. berapa tips dari Kakak buat teman-teman yang mau juga student exchange atau keluar negeri? Apa tuh tipsnya? Menurut aku tipsnya satu, persiapin bahasa. Karena ya yang pasti Inggris, kalau misalnya kalian mau ke English based country, itu kalian harus persiapin English-nya mungkin IELTS atau Duolingo atau TOEFL, biasanya dipakai antara itu. Tapi kalau mau to be safe sih IELTS ya. Dan menurut aku persiapan IELTS itu, meskipun kalian udah biasa ngomong Inggris, tapi IELTS itu beda guys. Jadi kalian tetap harus belajar. Either kalian belajar dari YouTube, bisa juga sih menurut aku. Tapi kalau waktu itu aku les gitu, secara intensif walaupun cuma sebentar. Tapi aku rekomen juga sih untuk belajar dari YouTube, karena selain dari les aku juga belajar otodidak gitu ya. Terus kalau menurut aku pun selain Inggris mungkin yang bisa kalian persiapkan juga Mandarin sih. Karena ketika aku di UK ternyata 50% orang yang di sana adalah orang-orang dari Tiongkok ya. Which kaget juga gitu, ternyata banyak banget orang-orang Chinese yang belajar di UK untuk S1 atau S2 gitu. Dan mereka nih ngomongnya Chinese, di mana-mana Mandarin. Jadi kayak aku tuh di kampus dikit-dikit dengarnya ni hao, just mince. Terus karena mungkin muka saya, jadi mereka tuh assume aku juga orang Tiongkok gitu. Dan kadang mereka langsung ni hao gitu. Ya aku bisa sih Mandarin untuk daily conversation masih bisa. Cuman aku pulang-pulang dari UK justru malah pengen improve Mandarin aku lagi gitu. Karena aku nyadar ternyata Mandarin ini kepake banget gitu di seluruh dunia. Dan bahkan kalau bisnis pun pasti anak-anak bisnis tahu banyak banget bisnis yang source-nya itu dari China gitu. Jadi menurut aku Inggris dan Mandarin itu penting. Dan kalau waktu itu aku pernah ketemu Pak Desra juga, beliau adalah duta besar Indonesia di London, di UK. Dan dia bilang mungkin selain Inggris, Mandarin kamu bisa belajar bahasa-bahasa PBB atau yang berguna di United Nations. Itu kalau nggak salah Prancis, Arab, satu lagi aku lupa. Cuman pokoknya ada 5 deh. Inggris, Mandarin, Prancis, Arab, satu lagi aku lupa. Tapi ya 5 bahasa itu kepake banget. Apalagi kalau misalnya kalian nanti mau kerja di pemerintahan atau apa, itu pasti kepake banget. Itu yang pertama, siapin Inggris. Terus yang kedua, siapin portofolio kamu. Jadi jangan takut untuk explore apapun itu selama masa kuliah. Mau coba organisasi, mau coba magang, mau coba kerja, just go for it. Apapun itu, karena awalnya juga aku di semester 1 tuh organisasi dulu. Terus di semester 2 aku mulai magang, dan dari situ aku ngumpulin portofolio untuk kerja full time, kerja part time. Pokoknya apapun yang ditawarin ke aku di waktu itu aku ambil aja. Selain buat nambah uang jajan juga, itu benar-benar berguna buat portofolio kamu. Dan kamu bisa explore nih bidang apa sih sebenarnya yang aku suka. Jadi ketika kamu ditanya oleh pemberi beasiswa kelebihan kamu apa, kamu udah tahu exactly what you like and what you don't like. What are your strengths, what are your weakness, dan itu benar-benar sesuatu yang valuable banget nantinya ketika kamu apply beasiswa. Karena orang-orang beasiswa ini kan nggak kenal ya sama kita. Jadi mereka harus tahu nih kenapa kamu worth it untuk dikasih beasiswa itu gitu. Dan menurut aku salah satu yang bisa kamu highlight adalah pengalaman-pengalaman kamu gitu. Jadi siapin bahasa, siapin secara akademis dan non-akademis lewat magang atau organisasi. Terus yang ketiga,
Riset dan coba aja dulu. Just go for it deh basically. Karena aku juga awalnya daftar ISMA ini nggak yakin keterima. Aku kayak, aduh pengen banget tapi aku nggak mau ekspektasiin diri aku terlalu tinggi gitu. Aku mikir ya udahlah kalau nggak keterima ya mungkin ada chance lain, tapi kalau keterima ya puji Tuhan, dan puji Tuhan ternyata keterima gitu. Dan menurut aku step yang penting juga adalah riset. Jadi riset setiap beasiswa itu mencarinya orang seperti apa, karena setiap beasiswa mencari tipe-tipe orang yang berbeda. Kalau ISMA itu nyarinya yang interdisciplinary kalau nggak salah. Jadi mereka justru mau kita belajar hal-hal yang di luar dari major kita. Misalnya aku jurnalistik ngambilnya modul lain gitu. Tapi setahu aku juga misalnya kayak LPDP gitu kan. Kalau LPDP itu mereka juga mau tahu kontribusi yang akan kamu bawa ke Indonesia ketika kamu pulang nantinya dari studi kamu di luar negeri. Nah itu kamu harus pikirin banget gitu kan. Apakah kamu bikin bisnis, terus kontribusinya apa buat Indonesia, mau membangun Indonesia emas 2045 kah? Pokoknya itu bener-bener banyak banget. Dan kalau beasiswa lain kayak Chevening, Australian Awards, Fulbright, itu mereka juga nyarinya orang-orang yang beda lagi gitu. Jadi riset yang dalam, tanya-tanya sebanyak mungkin, jangan takut, jangan malu, be confident, dan apapun yang terjadi, mau kamu diterima atau enggak, yang penting kamu udah ngelakuin yang terbaik. Dan menurut aku kalau kamu udah ngelakuin yang terbaik, gak ada hal lagi yang perlu disesalin. Itu sih. Oke, Iya. makasih banyak Kak Darlene Yes. udah menyempatkan waktu untuk Of sharing-sharing course. sama kita, yang pastinya insightful banget sharingnya. Semoga membantu. Nah, Soju, itu dia perbincangan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode Journalism Talk selanjutnya. See you! See you, dadah!